Wakil Master Sengyan mencibir dan menggedor, dia berjalan keluar, dan aura yang mengerikan mekar di tubuhnya. Konyol, Tianji adalah surga Teran, bukan keluargamu, siapa yang bisa kamu wakili? Ucap Wakil Master Sabda Suci penuh dengan niat membunuh. Saya mewakili Paviliun Chendi, ucap Ji Wuxu dengan dingin. Paviliun Chendi, saya belum pernah mendengarnya. Kata Wakil Master Sengyan berteriak dengan dingin, menyingkirlah, keluar dari sini. Dia meledak menjadi kekuatan cahaya suci, dan kekuatan suci yang mengerikan melonjak. Tiba-tiba, nafas yang mengerikan membumbung ke langit, langsung menyelimuti Ji Wuxu. Kekuatan kata-kata suci bertahan satu demi satu, dan langsung menyapu Ji Wuxu, membawa kekuatan menakutkan dari mendiang Tianzun, itu sudah cukup untuk menekan segalanya. Jika kamu tidak mematuhi perjanjian, kamu tidak akan diizinkan masuk Tianji. Ucap Ji Wuxu matanya menjadi dingin, dan dia tidak mundur. Cambuk di tangannya tiba-tiba tersapu, bergemuruh, dan kekuatan mengerikan itu tiba-tiba menyapu Wakil Master Sengyan, dan udara kematian memenuhi dirinya. Telapak tanganku adalah kematian, teriak Ji Wuxu dengan dingin, dan nafas kematian menghilangkan kekuatan cahaya suci yang dilepaskan dari Wakil Master Sengyan. Setelah melihat ini, Wakil Master Sengyan sedikit mengubah wajahnya, tetapi dia terus bergerak maju dan dengan dingin berkata, apakah menurutmu hanya kamu yang memiliki harta surgawi? Tiba-tiba sebuah kitab yang memancarkan cahaya suci muncul di tangan Wakil Master Sengyan. Kitab ini memancarkan nafas tubuh yang mengerikan, dan mengusir nafas kematian. Ini adalah harta mendiang Tianzun, Kitab Sabda Suci. Ucap banyak orang yang bersemangat. Kitab Sabda Suci, harta karun tertinggi dari kuil suci, sangat kuat, dan juga merupakan harta terkenal dari Wakil Master Sengyan. Nak, kamu masih terlalu muda. Mengandalkan senjata Tianzun, kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja. Hari ini, kursi ini akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Kitab Sabda Suci mekar dengan nafas suci, berubah menjadi serangkaian rune, menutupi dunia, membungkus cambuk kematian di tangan Ji Wuxu, sebenarnya ingin mengambil cambuk kematian ini dan membawanya ke tangannya sendiri. Ketika Master Pedang Abadi dan Budak Hitam di belakang Ji Wuxu melihat ini, ekspresi mereka berubah, dan mereka baru saja akan melangkah maju untuk membantu. Tiba-tiba, Master Pedang Abadi menghentikan semua orang, kamu kembali ke Tianji, beberapa badut itu saja, saudara Wuxu bisa menyelesaikannya sendiri. Ucap Master Pedang Abadi melihat aura mengerikan muncul dari Ji Wuxu. Hahaha, untuk mengajar alam liar, apakah hanya kamu yang layak untuk mengajar orang lain? Aku orang klan kuno, dan kekacauan adalah aku. Teriak Ji Wuxu tiba-tiba meraung, dan di dalam tubuhnya, nafas kematian yang mengepul memenuhi tubuhnya, dan disertai dengan nafas kematian, ada juga nafas kekacauan. Samar-samar, semua orang sepertinya mendengar suara nyanyian naga, dan bayangan naga yang memancarkan udara dingin muncul di kepala Ji Wuxu. Itu adalah binatang naga lilin hitam. Begitu bayangan binatang naga lilin hitam muncul, atmosfer langit dan bumi sangat berubah. Bayangan naga di kehampaan membuka mulutnya yang besar dan mengisap dengan keras. Kekuatan suci yang bergulir tersedot ke dalam tubuh oleh bayangan naga, dan itu menghilang seketika. Wakil Master Sengyan melangkah mundur lagi, dan kekuatan kitab Sabda Suci dihancurkan. Bagaimana mungkin? Dengan satu gerakan untuk membersihkan semua cahaya suci, Ji Wuxu melangkah maju, dan cambuk hitam tiba-tiba berguling, membentur, dan langsung mengambil gulungan Sabda Suci di tengah. Dengan desir, dia merebut kitab Sabda Suci dari Wakil Master Sengyan. Kembalikan hartaku, teriak Wakil Master Sengyan bergegas mendekat. Ini adalah hartanya yang terkenal. Setelah kehilangan kitab Sabda Suci, kekuatan tempurnya turun setidaknya 50%. Namun, bayangan binatang naga lilin hitam bergetar ringan dan mengguncangnya. Dengan keras, Wakil Master Sengyan terlempar keluar, dan darah meluap dari sudut mulutnya. Wakil Master, teriak sekelompok orang di belakang Wakil Master Sengyan bergegas dan membantunya. Mereka adalah orang kuat lainnya di kuil suci. Namun, Wakil Master Sengyan dikalahkan, beraninya mereka melakukannya. Kuil suci tidak mematuhi aturan Paviliun Chendi dan mencabutnya dari kualifikasi untuk memasuki Tianji. Ucap Ji Wuxu dengan dingin. Kamu, ucap Wakil Master Sengyan sangat marah. Semuanya, tunggu apa lagi?
Tianji ini bukanlah alam surga paviliun Cendinya, tapi surga kita semua. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menempati alam surga, biarkan kita menunggu untuk mematuhi aturan. Teriak wakil Master Seng Yan dengan tajam kepada para Master Tianzun yang hadir. Ya, bunuh mereka dan masuk ke Tianji. Ada banyak harta di Tianji. Orang-orang ini telah mendudukinya selama bertahun-tahun. Pasti ada banyak harta karun pada mereka. Selama kita membunuh mereka, kita bisa mendapatkan banyak harta dan memperkuat diri kita sendiri. Ucap seorang ahli terkenal berteriak. Ini menggelisahkan. Dalam sekejap, puluhan orang kuat datang untuk membunuh. Sekelompok orang ini semuanya menembak bersama, dan kekuatan yang mereka ciptakan sungguh mengejutkan. Di antara orang-orang ini, kilatan kekuatan jiwa tiba-tiba menyebar dengan tenang, dengan darah, itu menyapu Jiwuksu. Tidak baik, ucap budak hitam dan lainnya di kejauhan tiba-tiba menunjukkan kekhawatiran, dan mereka ingin membantu. Jangan bergerak, serahkan saja padaku. Tiba-tiba, Master Pedang Abadi mendengus dingin dan melangkah maju. Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghunus pedangnya. Suara pedang meledak ke langit, dan sosok itu seperti cahaya pedang, langsung ke kerumunan. Siapa? Teriak seseorang dengan marah di kerumunan. Sepotong cahaya pedang tiba-tiba meletus dari kehampaan. Dalam sekejap, seluruh kehampaan langsung berubah menjadi abu, dan semua yang kuat di lapangan mundur dengan hebat. Wakil Master Seng Yan di tengah kerumunan juga mundur dengan kasar. Pada saat ini, dia terkejut. Salah satu cahaya pedang menebas dengan keras dan langsung menebas tubuhnya di sepanjang jalan dia mundur. Tanda pedang muncul langsung di dadanya, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia mundur karena malu. Pusat kekuatan lainnya juga mundur dengan gila-gilaan pada saat ini, memuntahkan darah dan mundur satu persatu di bawah langit yang penuh aura pedang. Pada saat ini, sesosok tubuh yang menjulang tinggi datang dari kejauhan. Orang ini memancarkan aura yang mengerikan, memberi orang perasaan yang sangat menindas. Itu adalah Gui Hong Tianzun dari klan surgawi cabang Teran. Ucap beberapa orang kuat merasa ngeri. Begitu Gui Hong Tianzun datang, semua orang di lapangan mundur, termasuk mendiang Tianzun seperti wakil Master Seng Yan, dan memberi jalan. Master Pedang Abadi dengan dingin mendengus, aku hanya memiliki satu tujuan. Orang tidak menyinggung saya tidak menyinggung orang lain. Jika Anda melanggar, saya akan mengembalikan 100 kali lipat. Gui Hong Tianzun berjalan perlahan dan berkata dengan ringan, banyak orang yang hadir tidak pernah menyinggungmu, apa alasanmu untuk bergerak? Master Pedang Abadi berkata, untuk memasuki Tianji, 3 aturan harus disepakati, dan 3 aturan tidak boleh langgar. Jika tidak, semuanya tidak diperbolehkan masuk. Ucap Master Pedang Abadi dengan dingin. Hahaha, sungguh arogan. Tianji adalah surga umat manusia, katakan padaku kenapa. Ucap Gui Hong Tianzun tiba-tiba mencibir. Karena saya adalah anggota paviliun pedang Tongtian. Xiao Yao Zizun dan Shen Gong Zizun telah menghabiskan semua upaya mereka untuk berkumpul kembali, dan paviliun Cendi kita yang menghabiskan banyak upaya untuk memperbaiki situasi ini. Kata Master Pedang Abadi dengan dingin. Kamu adalah orang-orang dari paviliun pedang Tongtian. Gumam Gui Hong Tianzun matanya memadat, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Orang-orang kuat lainnya di sekitar berubah warna. Gui Hong Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh, jika Anda benar-benar murid paviliun pedang Tongtian, Anda memang memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Namun, Tianji ini adalah alam surgawi umat manusia, bukan alam surgawi paviliun pedang Tongtian Anda. Meskipun paviliun pedang Tongtian Anda baik terhadap Tianji, tetapi Anda tidak boleh menempatinya sendirian. Ucap Gui Hong Tianzun melangkah maju dan nadanya dingin. Master Pedang Abadi langsung mendirikan pedang tajam tanpa kata-kata, beberapa di antaranya hanya memiliki niat pedang tajam yang tak terbatas dan menakutkan, melonjak ke langit. Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak omong kosong? Di dunia ini, pahlawan tidak pernah dinilai dari akal, tapi dari kekuatan. Ucap Master Pedang Abadi dengan suara yang dalam. Baiklah, izinkan saya belajar dari legenda bahwa kekuatan tertinggi di zaman kuno itu mengerikan. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Ucap Gui Hong Tianzun yang jauh tiba-tiba berubah menjadi hantu dan menghilang di tempat. Dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi dengan bayangan Gui Hong Tianzun, mekar dengan cahaya ilahi.
Setelah melihat ini, mata Master Pedang Abadi tidak berekspresi, dan matanya perlahan tertutup. Dia perlahan mengangkat pedang di tangan kanannya, dan kemudian sedikit bergetar. Dalam sekejap, puluhan ribu aura pedang ilusi muncul di belakangnya. Master Pedang Abadi mengambil langkah maju dan mengayunkan pedang, tebas. Suara itu jatuh, dan puluhan ribu pedang ki di belakang Master Pedang Abadi tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, seluruh kehampaan mulai hancur, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berhamburan seperti kembang api. Pada saat ini, Guihong Tianzun tiba-tiba muncul di depan Master Pedang Abadi, dan Master Pedang Abadi menghunus pedangnya dengan tiba-tiba. Guihong Tianzun menunjukkan bahwa di atas ujung jari, ada sungai yang cerah. Dengan volume semburan sungai yang panjang, kekosongan langsung berubah menjadi ketiadaan, dan keduanya mundur dengan keras pada saat yang sama. Namun, Guihong Tianzun berhenti setelah mundur puluhan langkah. Dia memandang Master Pedang Abadi yang masih mundur di kejauhan, maju selangkah, dan dengan lembut membalik tangan kanannya. Pemandangan aneh muncul. Master Pedang Abadi yang telah mundur tiba-tiba tampak menghilang ke dalam kehampaan, terpotong oleh kekuatan tak terlihat, diselimuti secara umum, dan menjadi ilusi. Dalam ilusi ini, sosok Guihong Tianzun bergoyang dan muncul dengan aneh di depan Master Pedang Abadi, seolah memasuki ruang dan waktu lain. Di ruang dan waktu lain, Guihong Tianzun menunjuk ke Master Pedang Abadi di antara alisnya. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Dalam ruang dan waktu ini, Guihong Tianzun tampak seperti dewa. Ini adalah kekuatan alami dan supernatural dari klan surgawi. Melihat bahwa Master Pedang Abadi akan dipukul, pada saat kritis, kekuatan pedang yang mengerikan tiba-tiba mekar di tubuhnya. Suara pedang terdengar tiba-tiba, dan pada saat yang sama, sebuah pedang menusuk tepat di ujung jari Guihong Tianzun. Seluruh kehampaan bergetar hebat, langsung terkoyak, tetapi Master Pedang Abadi masih mundur dengan keras dalam kehampaan ini, tubuhnya berfluktuasi terus-menerus, dan mundur ribuan mil. Setelah berhenti, Master Pedang Abadi melihat ke arah Guihong Tianzun di kejauhan, dan sudut mulut Guihong Tianzun berseru dengan jijik, apakah hanya itu? Di bawah, Jiruyu mendengar suara dari leluhur suci sungai darah di benaknya, bakat dan kekuatan supernatural sangat istimewa. Dalam keadaan khusus, itu dapat melemahkan kekuatan apapun. Tidak heran Master Pedang Abadi akan dikalahkan. Niat pedangnya sangat kuat, tetapi dalam keadaan khusus itu, dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Tentu saja, itu juga terkait dengan basis kultivasi Master Pedang Abadi. Meskipun basis kultivasi orang ini sedikit lebih tinggi dari milikmu, itu sebanding dengan mendiang Tianzun, tetapi Guihong Tianzun hampir menyentuh yang tertinggi. Wajah Jiruyu tenggelam. Pria dari klan surgawi ini sangat menakutkan, dalam situasi yang lebih tinggi dari ranah Master Pedang Abadi, dan memiliki kekuatan magis khusus, apa yang harus dia lakukan? Di langit, Master Pedang Abadi tampak serius, dan tiba-tiba berjalan perlahan menuju Guihong Tianzun, selangkah demi selangkah. Kekuatan pedang yang sangat deras seperti banjir yang mengalir ke dahi Guihong Tianzun. Dalam sekejap, seluruh kehampaan mendidih lagi. Di lapangan, saat pedang yang kuat ini muncul, semua orang merasakan tekanan yang tak terlihat. Di bawah, semua orang melihat ke arah Master Pedang Abadi di kejauhan. Samar-samar, semua orang melihat bahwa di tubuh Master Pedang Abadi, tampaknya ada tubuh pedang tak terlihat yang terbentuk, memancarkan aura yang mengejutkan alam semesta. Kekuatan apa ini? Gumam semua orang terkejut dan berubah warna. Terlebih lagi, Master Pedang Abadi harus bertarung dalam keadaan seperti itu. Apakah kamu tidak takut mati? Keras kepala. Di seberang Master Pedang Abadi, Guihong Tianzun melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan pedang yang kuat yang dilepaskan oleh Master Pedang Abadi langsung dilawan oleh kekuatan tak terlihat. Kekuatan itu bergetar hebat dan berbunyi klik. Pada saat ini, Master Pedang Abadi tiba-tiba menjadi ilusi. Sebuah pedang tiba-tiba muncul di depan Guihong Tianzun. Pedang ini mengandung kekuatan pedang yang sangat mendominasi. Namun, pedang ini langsung menembus udara. Ruang di mana ujung pedang jatuh langsung dimusnahkan. Guihong Tianzun telah menghilang. Di lapangan, semua orang agak bingung. Ji Wuxu dan Jiruyu juga melebarkan mata mereka, kemana orang ini pergi. Pada saat ini, suara leluhur sungai darah terdengar dari benak Jiruyu lagi,
Tianren, dapat memasuki ruang kosmik lain, Master Pedang Abadi ini dalam masalah. Pada saat ini, pupil mata Master Pedang Abadi tiba-tiba menyusut, dan dia tiba-tiba berbalik dengan pedang. Dengan tebasan pedang, cahaya pedang turun dari langit, ganas dan mendominasi. Namun, pedang ini masih memotong udara. Pada saat ini, Master Pedang Abadi tiba-tiba mundur dengan keras, dan dalam proses mundur, cahaya pedang di sekujur tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, wajah Jiruyu menjadi jelek. Pada saat ini, suara leluhur sungai darah terdengar dari benaknya lagi, Master Pedang Abadi telah ditekan. Pada saat ini, Master Pedang Abadi tiba-tiba meledak. Dengan teriakan, pedang nihilistik di tubuhnya menyatu dengan harta di tangannya. Saat berikutnya, tubuhnya memancarkan kekuatan kendo yang menakutkan, dan dia menebas ke depan. Di mana pedang jatuh, seluruh kehampaan langsung gelap, seolah-olah langit runtuh. Raungan gemuruh tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Pada saat ini, sesosok muncul di lapangan, itu adalah Guihong Tianzun. Dia menatap Master Pedang Abadi, berkata dengan ekspresi serius, "Kamu benar-benar bisa menembus penghalangku." Kekuatan macam apa ini? Leluhur suci sungai darah juga terkejut, kekuatan ini sangat kuat. Mungkinkah ini kekuatan pedang yang dikatakan leluhur Jian? Jiruyu juga terkejut, karena dia juga seorang Master Kendo dengan tubuh pedang alami. Pada saat pedang itu dipotong, dia merasakan kekuatan penindasan yang mengerikan. Harta di tangannya mengaum. Tidak peduli kekuatan apa itu cukup untuk menekanmu. Ucap Master Pedang Abadi dengan dingin. Arogan. Ucap Guihong Tianzun mencibir dengan dingin. Aura pedang di tubuh Master Pedang Abadi meraung, dan dia menatap Guihong Tianzun dan berkata, "Ayo lagi." Suaranya jatuh, dan dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Sinar cahaya pedang menembus lapangan. Di kejauhan, sentuhan jijik muncul di sudut mulut Guihong Tianzun. Dia mengambil langkah ke depan, dan sinar cahaya di tubuhnya memadat. Itu adalah kekuatan magis khusus dari klan Celestial mereka. Kekuatan ini dengan cepat bergabung ke tangan kanannya. Serangkaian perisai muncul, dan dia membanting ke depan dengan sebuah pukulan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan tiba-tiba terdengar raungan yang mengejutkan. Seluruh kekosongan langsung mendidih, lalu dimusnahkan sedikit demi sedikit. Guihong Tianzun dan Master Pedang Abadi berhenti bersama, cahaya pedang di tubuh utama pedang abadi bergetar dan menjadi kosong, dan ada perasaan hancur, tetapi segera dikonsolidasikan kembali, dan Guihong Tianzun memuntahkan darah, dan dia terluka. Di kejauhan, banyak orang menghirup udara dingin. Luar biasa, ini sungguh luar biasa. Kedua belah pihak seimbang, dan tidak ada cara untuk melihat mana yang kuat atau lemah. Master Pedang Abadi itu sebenarnya setara dengan kekuatan Guihong Tianzun. Banyak orang diam-diam mengubah hati mereka, tetapi untungnya, mereka belum mengambil tindakan apapun sebelumnya, jika tidak mereka akan tamat, dan mereka pasti akan dibunuh oleh Master Pedang Abadi. Guihong Tianzun menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menatap Master Pedang Abadi dengan mata dingin, "Kamu benar-benar menyakitiku. Kamu layak menjadi keturunan Paviliun Pedang Tongtian." Memegang pedang tajam, Master Pedang Abadi berkata dengan dingin, "Bagaimana kalau menyakitimu? Atau masuk tanpa izin ke Tianji tanpa menghormati aturan, dan kemudian aku akan membunuhmu." Sombong, mendominasi, haha, hanya mengandalkanmu, ucap Guihong Tianzun menyipitkan matanya dan mencibir. Saat berikutnya, dia menoleh, "Semuanya, tunggu apa lagi? Lakukan bersama-sama." Begitu pernyataan ini keluar, semua orang yang hadir berubah warna. Apakah mereka salah? Apa yang dibicarakan Guihong Tianzun? Biarkan mereka bertindak bersama. Bukankah ini hanya pertandingan 1 lawan 1? Semua orang dari klan surgawi, ikuti saya. Mereka yang tidak bertarung hari ini tidak memenuhi syarat untuk masuk Tianji. Suara itu jatuh, dan Guihong Tianzun tiba-tiba bergerak, dan tubuhnya bergetar, dan dia langsung menyerang Master Pedang Abadi. Di kejauhan, Jiruyu dan Ji Wuxu tiba-tiba berubah warna. Segera setelah Guihong Tianzun melangkah, master lain di kejauhan semuanya menembak satu demi satu. "Hentikan mereka!" teriak Ji Wuxu dan Jiruyu saling memandang, dan bergerak bersama, dan keduanya menembak dengan paksa untuk menghentikan semua orang yang hadir. Namun, bagian depan sangat luas dan ada terlalu banyak orang kuat. "Hahaha,
Paviliun Candi ini sebenarnya ingin menghentikan kita tidak menyadarinya, hentikan. Teriak Wakil Master Seng Yan dengan arogan. Wakil Master Seng Yan bergegas ke depan, dan menghadapi Ji Wuxu. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengambil kembali kitab sabda suci miliknya sendiri. Blokir, teriak Ji Wuxu dan Ji Ruyu, ekspresinya sedikit berubah, tetapi mereka tidak mundur. Tepat ketika keduanya akan bergerak. Hahaha, Nyonya, biarkan bawahanmu mengambil tindakan. Dari tangan Ji Ruyu, darah yang mengerikan tersapu. Cahaya darah berubah menjadi sungai darah yang mengerikan, menyebar, dan langsung menyelimuti kehampaan. Apa ini? Ucap Wakil Master Seng Yan dan yang lainnya mengubah wajah mereka dan berteriak dengan marah. Kemudian mereka memukul dan menggedor. Sungai darah langsung berserakan, tetapi sungai darah terus menyebar. Seperti tirai langit, menyelimuti seluruh kehampaan. Dalam sekejap, ratusan orang kuat menyerah di sungai darah. Guihong Tianzun mengerutkan kening, mengabaikan tembakan ke Master Pedang Abadi, dan tiba-tiba meninju sungai darah. Dengan keras, sungai darah melonjak, tetapi tidak mundur sedikit pun. Kekuatan sungai darah menyebar dan menyelimuti Guihong Tianzun sepenuhnya. Saat ini, Guihong Tianzun merasa benar-benar terjebak. Dia naik ke langit, mencoba untuk keluar dari sungai darah ini, tetapi tidak peduli bagaimana dia melintas, dia tidak bisa keluar, seolah-olah dia benar-benar terjebak. Bagaimana bisa? Dia berubah warna dan terkejut. Hahaha, jangan buang waktumu, di domain darah leluhur ini, jangan coba-coba keluar dari masalah. Ucap sosok berwarna darah muncul, berdiri dengan bangga di langit, seperti dewa, melihat ke bawah. Semua orang menghirup udara dingin, kekuatan ini terlalu mengerikan, meskipun bayangan darah di depan mereka tidak tahu seberapa kuat itu, tetapi nafasnya sangat mengejutkan. Bahkan Tianzun Puncak juga menghirup udara dingin, dan jiwanya bergetar. Guihong Tianzun mendengus dingin dan meraung. Tubuhnya ilusi, seolah-olah dia telah memasuki dimensi lain, memasuki kehampaan lain, dan ingin meninggalkan area yang diliputi oleh sungai darah.